Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ibunda sahabat perempuan kita tercinta, Ibu Sundari, yang merupakan ibu dari Mbak Maudi. Oleh karena itu Mbak Maudi tidak bisa hadir pada hari ini. Kita doakan semoga amal ibadah beliau, Ibu Sundari, diterima di sisi Allah. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Baik, sahabat perempuan semua, ketika kita ujian di sekolah, guru melihat kemudian mengawasi. Namun ketika ujian kehidupan datang, Allah juga sebenarnya melihat. Sebenarnya Allah ingin melihat kita sebesar apa kematangan diri kita, sudah sampai mana kedewasaan kita. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini mengenai ujian-ujian kehidupan. Saya tidak sendiri, karena saya selalu ditemani oleh Mbak Vera, Mbak Rosina Vera Uli. Apa kabar Mbak Vera? Alhamdulillah, hari ini agak bideng sedikit Mbak Oki, tapi kita siap sedia mendengarkan curahan hati perempuan. Baik, Mbak Vera, hari ini sudah ada seorang sahabat perempuan yang ingin bercerita bagaimana dirinya yang dijual oleh ibu kandungnya sendiri. Kita langsung panggil saja Mbak Tina. Silahkan Mbak Tina. Apa kabar Mbak Tina? Ya, silahkan. Halo. Terima kasih sudah hadir di Silakan. sini. Silakan. Silakan. Sahabat perempuan semua, Mbak Tina bercerita mengirimkan email kepada curahan hati perempuan menceritakan bagaimana ibunya berubah sikapnya ketika sang ayah meninggal dunia. Ya Mbak Vera, Mbak Vera. Ya Mbak Tina, ya boleh diceritakan dari awal seperti apa sikap ibu? Sikap ibu berubah saat ayah meninggal. Pas ayah meninggal, semuanya udah berubah. Sikap menjadi kasar. Aku pun dipaksa untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi aku harus nurut semuanya. Karena kalau aku tidak nurut, adik aku yang jadi korban. Aku dipaksa untuk kerja, menemani semacam om-om di kafe-kafe, karaoke, seperti itu oleh ibu saya sendiri. Kalau saya tidak mau, saya yang disiksa, saya yang ditampar, dan adik saya pun dikasari oleh ibu saya. Baik, awalnya ketika ayah masih ada, ibu bersikap sangat baik layaknya seperti ibu umumnya. Namun kemudian ketika ayah meninggal, perubahan drastis terjadi pada ibu. Menjual anaknya sendiri. Ibu tidak bekerja? Tidak. Baik, bagaimana ceritanya ibu yang awalnya menyuruh Mbak Tina untuk bekerja seperti itu? Ibu punya kenalan kah atau tiba-tiba seperti apa? Aku dibawa ke teman ibu, nggak tahu itu siapa. Aku dikenalin, aku dititipin di kafe itu. Ya, disuruh nemenin. Kamu bersedia tapinya? Ya, saya sedih karena kenapa nasib saya seperti ini. Kamu bersedia waktu diminta menemani itu ya? Atau menunjukkan penolakan? Atau tidak tahu nolak. malah? Awalnya nggak tahu. Baik. Aku nolak tapi aku yang disiksa. Disiksa seperti apa? Awal aku nolak pas di kamar itu, tamunya itu marah. Tapi malah aku yang diomelin oleh ibu aku sendiri di depan tamu itu. Aku yang dikasari ibu aku yang dimaki-maki dengan alasan aku udah malu-maluin di depan klien itu. Setelah itu yang terjadi? Aku dibawa pulang. Baik, berarti tidak terjadi itu. Kemudian esoknya terjadi lagi seperti itu. Aku dipaksa, aku didandani, aku dibawa ke kafe lagi, kafe itu lagi, dan aku dipaksa. Kalau aku tidak mau dan berontak lagi, aku diancam dan adik aku diancam. Aku disiksa. Kalau misalkan aku nolak lagi, adik aku yang nggak disekolahin atau nggak dikasih uang jajan, adik aku yang dianiaya oleh ibu aku sendiri.
kalau misalkan hari itu aku nolak juga, dan akhirnya aku mau. Baik. Jadi ibu yang mengantari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Tina. Iya. Ibu menunggui Iya. di lobi. Iya. Baik. Kemudian apa lagi yang terjadi ketika pada akhirnya hari kedua direnggut keperawanannya Mbak Tina oleh teman ibu sendiri, kemudian berlanjutkah pekerjaan itu atau seperti apa? Selama 2 tahun berlanjut. Setiap hari seperti itu. Selama 2 tahun. Baik, Mbak Tina sekolahnya seperti apa kalau setiap hari harus melayani seperti itu? Aku udah keluar SMP, aku nggak dilanjutin lagi. Baik. Aku dipaksa kerja, nggak boleh sekolah. Baik, lulus SMP pada akhirnya disuruh bekerja seperti itu, mendapat kejadian-kejadian apa saja selama mengarungi pekerjaan sebagai seorang PSK? Ada kejadian apa yang membuat traumatis kah? Seperti dipukul kah? Atau pernah ada kejadian sahabat perempuan yang dirampok? Pernah dipukul. Bagaimana ceritanya? Malam itu aku sedang melayani tamu. Terus istrinya datang, ketahuan. Aku dimaki-maki. Aku ditampar dan ibu ada di situ. Ibu melihat? Ibu melihat tapi dia diam saja. Itu yang bikin saya sakit. Kenapa ibu saya sendiri tega lihat saya ditampar, tapi dia hanya terdiam. Itu yang buat saya sakit sampai sekarang. Artinya Mbak Tina ditampar, dipukul oleh istri dari sang laki-laki hidung belang itu di depan banyak orang. Ibu melihat dan kemudian ibu diam saja. Ada nggak yang ibu katakan setelah kejadian itu? Ada. Itu hal biasa. Itu cuman hal biasa. Gak usah takut. Ada ibu di sini. Ibu cuman ngomong gitu, dan dia melihat aku begitu, dia cuman bilang itu hal biasa. Itu yang bikin aku, kok ibu macam gitu? Apa salah aku sampai aku punya ibu kayak gitu? Aku ngelawan, dibilang aku anak durhaka. Aku diam tapi aku nggak kuat kayak gitu tiap hari. Baik, Mbak Vera, mungkin ada yang bisa dikomentari. Iya, situasi anak-anak di bawah umur. Pada waktu itu Anda usia berapa, sayang? 17. Oke. Jadi belum masuk kategori dewasa ya. Masih harusnya dilindungi oleh orang tuanya. Namun kalau dalam situasi ayah dan ibu yang berpisah, umumnya memang ibu-ibu tidak punya kemampuan secara finansial untuk menafkahi keluarga dan anak-anak. Karena di Indonesia sini, suami begitu berpisah dari istrinya terbiasa untuk boleh pergi tanpa menafkahi anak-anak dan istrinya yang dia tinggalkan. Jadi yang pertama kasusnya tentu karena faktor UUD lagi, ujung-ujungnya duit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini konflik tentunya ya di dalam batin seorang Tina pada saat itu ya, bahwa di satu sisi nggak mau gitu loh, tapi di sisi lain nanti kalau menolak ibu, menolak perintah ibu dikatakan durhaka. Ini yang dari kemarin banyak sekali anak-anak yang menyatakan dirinya ingin berbakti, tapi ingat, orang tua saja, kalau ini saya kasih analogi ya, orang tua saja dan anak kalau sedang naik pesawat, ada apa-apa dengan pesawatnya, orang tua harus menyelamatkan dirinya lebih dulu. Maksudnya apa? Sebaik-baiknya orang tua, dia akan lebih mengutamakan dirinya karena pada dasarnya manusia itu diciptakan self-centered, egosentris. Ya, jadi dia harus menyelamatkan dirinya dulu agar dia survive. Begitupun anak, bakti anak pada orang tua itu sampai mana sih batasnya? Boleh berbakti, tapi jangan sampai menghabisi penghayatan positif tentang diri dan merusak skema-skema yang Anda punya tentang diri pribadi. Ini tadi dirusak selama 2 tahun oleh ibunya sendiri, Mbak Oki. Itu sebetulnya. Baik, terima kasih Mbak Vera. Saya juga melihatnya seperti itu. Sedih. Menyedihkan karena sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ibunya Mbak Vera, mungkin ibunya depresi juga, ditinggalkan oleh sang bapak Dengan 3. dengan 3 atau 4 anak? 4. Dengan 4 Sama anak. saya.
tidak ada penghasilan sama sekali. Memang di dalam Islam ketika ada orang meninggal dunia kita boleh berduka selama 3 hari. Tapi kalau istri suaminya meninggal boleh berduka selama 4 bulan 10 hari. Itu masa-masa berduka. Jadi di situ di dalam masa-masa berduka tidak boleh berdandan, kemudian tidak boleh menerima pinangan daripada orang lain untuk menunjukkan kesetiaan kita terhadap suami. Tapi setelah itu harus bangkit lagi. Karena yang namanya kematian tentu pemutus kelezatan kehidupan. Tapi kemudian nggak bisa kita terus-menerus berada dalam depresi. Kalau saya lihat tadi ibunya sedih, nggak tahu, bingung caranya seperti apa, akhirnya berpikir pendek dengan menjual anaknya sendiri. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Anak-anak perempuan yang datang ke sini, remaja-remaja perempuan, kalau bahasanya Mbak Vera, memiliki good heart, hati yang bagus, hati yang baik. Tapi mereka lupa niatnya memang untuk berbakti kepada ibunya. Tapi lagi-lagi dikatakan kalau di dalam Islam itu harus berbakti, harus. Ibu beda agama tetap harus berbakti, ibu zolim tetap harus berbakti. Kecuali kalau ibu menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan cerita dari Mbak Tinang yang lebih lengkapnya, dengan pembahasan dari Mbak Vera dan saya. Insya Allah setelah ini tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, masih dengan kisah Mbak Tina. Setelah ayahnya meninggal dunia, ternyata sang ibu yang bingung harus membesarkan 4 orang anak, pada akhirnya menyuruh anaknya sendiri untuk menjual dirinya. Cerita belum selesai. Saya ingin bertanya pada Mbak Tina, setelah 2 tahun Mbak Tina merasa capek, lelah, marah, kesal, pekerjaan yang paling dibenci disuruh oleh ibu sendiri, pada akhirnya tidak bekerja lagi, menjadi seperti itu. Apa yang membuat Mbak Tina pada akhirnya berhenti? Ada kejadian apa yang paling menyakitkan kah? Seperti apa sehingga mengakibatkan oke, nggak bagus pekerjaan ini dan aku mau berhenti? Dulu malam itu kan terjadi lagi kan di kamar itu, aku nolak, aku diomelin tamunya, terus dia telepon mama ngomong ngadu kalau aku menolak dia dengan ngomong aku kasar, aku berontak di situ. Akhirnya mama datang, aku dipulang. Di situ aku diomelin, aku disiram, aku ditampar. Adik aku melihat di situ, dia hanya lihat dengan tatapan. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia cuma bilang, "Hah, udah, kasihan tetenya, udah," gitu doang. Mama pergi, adik aku ikut dijorokin mama. Diam, anak kecil nggak tahu apa-apa. Mama kasar sama adik aku. Akhirnya mama pergi dan adik aku pun ngomong, "Kakak capek. Kakak marah sama mama ya. Kakak malu ya," katanya. Tetangga pun semua udah pada tahu dan udah bener-bener malu ada di rumah itu. Terus kata adik aku, "Kakak yang kuat ya. Aku tahu kakak malu," katanya. "Aku tahu kakak marah. Tapi gimana lagi? Kalau kakak ngelawan nanti kakak ditampar," katanya. "Kalau kakak berontak nanti kakak disiram," katanya. "Kakak mau pergi. Kalau kakak mau pergi, kakak pergi. Jangan khawatirin aku di sini." Itu adikku usia berapa saat itu? 10 tahun. 10 tahun. Dia mengatakan jangan khawatirkan dia di sana. Terus apa yang terjadi? Aku bilang, "Kakak nggak bakalan pergi kok. Kakak nggak apa-apa. Kakak kuat. Ini kan semua demi kalian sekolah. Kalau kakak nggak kerja nanti kalian nggak makan. Kalau kakak nggak kerja nanti kalian nggak sekolah. Biarin kakak nggak apa-apa, kakak kuat." Kata dia, "Enggak, kakak pergi. Biarin aku di sini sama nenek. Aku nggak apa-apa.
Daripada kakak terus-terusan disiksa sama mama, daripada kakak terus-terusan menangis setiap hari, biar aku yang jagain. Biar aku yang jagain Tian sama Tias. Biar aku yang jagain. Kakak pergi aja. Akhirnya kamu pergi. Pergi kemana sayang? Jakarta. Baik, berarti Mbak Tina kabur dari rumah, pergi dari rumah. Kemudian yang terjadi selanjutnya? Ibu pun pergi. Setelah itu sebulan aku di Jakarta. Aku telepon, Kak, mama pun pergi. Hampir sebulan ini dia nggak pulang. Dia nggak ada kabar. Terakhir aku lihat dia sama laki-laki, Kak, dijemput pakai mobil. Sekarang nggak pulang sampai sekarang. Aku nggak tahu mama di mana, kata. Baik, sudah berapa lama mama pergi? Tidak ada kabar? Sampai saat Sampai ini. hari ini? 5 bulan. 5 bulan. Mungkin Mbak Tina ada yang disampaikan. Mudah-mudahan mama nonton, melihat anaknya Tina ada di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan kepada mama. Mama di mana? Kami rindu mama. Dimanapun mama mau pulang. Kasihan adik. Kasihan Tias. Masih kecil. Masih butuh mama. Aku bakalan pulang kalau mama pulang. Aku malu pulang sendiri, Ma. Aku malu dengan keadaan pulang sekarang kayak gini. Tapi kalau ada mama, aku pasti kuat. Pasti aku nggak malu lagi kalau ada mama. Tapi mama pulang. Aku percaya mama sayang sama kita. Walaupun jalan mama salah, tapi aku tetap maafin mama. Baik, Mbak Tina mungkin bisa dikasih tahu ciri-cirinya mama seperti apa. Jadi kalau ada yang lihat bisa dikasih tahu ke mamanya. Mama itu orangnya kecil, rambutnya panjang. Kebetulan nggak punya fotonya ya. Baik, Mbak Vera mungkin ada yang bisa dikomentari. Silakan Mbak Vera. 4 anak yang waktu itu masih belum dewasa ya, bahkan 3 lagi di bawah umur. Ada dalam situasi keluarga yang chaos sih kita menyebutnya, Mbak Oki. Kenapa chaos? Ayahnya pergi, berpulang maksudnya ya, ternyata ya berpulang ke rahmatullah. Si ibu, nah ini dia, dalam keluarga, kehidupan keluarga selalu ada perubahan-perubahan. Ya, perubahan itu begini, suami istri punya anak berubah menjadi remaja. Ini sebetulnya sudah perubahan. Ya, kemudian remaja menjadi dewasa. Atau suami istri salah satunya ada yang meninggal. Perubahan-perubahan ini membutuhkan adaptasi di dalam keluarga. Betul. Di dalam setiap anggota mereka butuh saling berkomunikasi untuk menyesuaikan keadaan agar bisa beradaptasi dengan situasinya. Sayangnya, ibunda Anda tidak punya kemampuan beradaptasi yang baik pada saat itu karena memang beberapa perempuan mengalami fase duka cita yang terlalu lama, Mbak Oki. Sehingga masuk kriteria PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi bagi si individu tersebut ini betul-betul menekan, depres, sehingga apapun bisa dia lakukan. Salah satu tadi menjual anaknya sendiri. Ketika anaknya hilang, dia bingung kemana lagi nih dia akan. Nah, ada beberapa ibu-ibu yang dalam kondisi situasi emosi yang immature, tidak siap, dalam tekanan-tekanan luar biasa kiri kanan dan kehidupan. Ibu-ibu seperti ini mudah untuk labil jiwanya, mengikuti tokoh-tokoh lain di luar sana, mungkin ya pergi sama laki-laki lain, atau saya pun khawatir jangan-jangan kadang-kadang bisa kehilangan ingatan loh di luar sana loh. Itu yang kita nggak tahu. Baik. Jadi justru saya melihat Tina di sini di usia yang begini loh ya, belum 20 tahun, masih 19 tahun. Luar biasa, berhenti dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan panggilan jiwanya. Kerja Sekarang melakukan apa sayang? SPG. SPG. Kerja yang halal,
awal sebagai SPG, itulah yang beliau mampu saat ini. Demikian Mbak Oki. Ya, makasih Mbak Vera. Untuk Mbak Tina, ini Masya Allah, ini curahan hati perempuan memberikan inspirasi dan pelajaran buat kita. Hari ini kita bisa melihat bagaimana seorang anak dengan good heart, dengan hati yang sangat baik, mengajarkan pada kita mengaplikasikan nilai-nilai di dalam Al-Quran sebenarnya. Maksudnya apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak sekali surat, banyak sekali ayat yang menerangkan bagaimana kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Surat Al-Baqarah 83, la ta'budun ilallah, jangan menyembah selain Allah. Bil walidain ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Surat Luqman 13, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Surat Luqman 14, berbuat baik kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Surat Al-Isra 23, jangan menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua. Al-An'am 151, Al-Ankabut ayat 8, dan masih banyak lagi surat-surat di dalam Al-Quran yang menekankan berbuat baik kepada orang tua. Apapun kondisi orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Mau orang tuanya zolim, orang tuanya jahat, orang tuanya mengabaikan, memeroksokan anak ke satu pekerjaan yang tidak baik, tetap kewajiban anak adalah berbuat baik. Masalah itu adalah dosanya kepada Allah, biar Allah yang membalasnya. Baik sahabat perempuan semua, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan bagaimana seorang sahabat perempuan disiksa oleh sang suami dan disaksikan oleh anak-anaknya sendiri. Kita kembali lagi setelah ini, tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, sudah ada sahabat perempuan kita yang mengirimkan email dengan bercerita suami melakukan tindakan kekerasan. Sudah ada Ibu Venita. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Boleh cerita sama kita penyebabnya apa? Tiba-tiba dalam rumah tangga yang tadinya harmonis kemudian menjadi KDRT. Awalnya sih baik-baik aja, Terus pas ke depannya saya lihat cuma hanya di SMS, di telepon. Saya tanya dia nggak pernah ngaku. Saya coba tanya lagi, dia nggak pernah ngaku. Setelah itu dia mulai pulang pagi dengan mabuk, pulang pagi mabuk. Di situ dia mulai ringan tangan sama saya. Dia mulai pukul saya, tapi di depan anak saya. Apanya yang dipukul? Ringan tangan seperti apa? Saya ditampar, saya ditonjok sampai mata saya waktu itu sampai biru. Terus bibir saya berdarah, saya ditendang dan saya dijambak di depan anak saya. Di saat itu anak saya melihat saya ketakutan. Sebentar, ini suami yang tadinya baik, ini di tahun keberapa pernikahan Bu? Tiba-tiba berubah? 5 tahun. 5 tahun pernikahan. 5 tahun pernikahan masih baik, kemudian masuk tahun ke-6 mulai berubah. Iya. Karena SMS itu? Iya. Karena ada perempuan lain? Iya, cuma saya belum melihat wanitanya, cuma hanya melalui SMS sama telepon aja. Baik, atau ada konflik internal antara ibu dan suami? Tiba-tiba mungkin di tahun ke-6 jadi dingin suaminya sebelum ibu mendapatkan SMS tersebut? Iya. Atau suami pekerjaannya seperti apa? Oh tidak. Enggak. Baik. Jadi coba diceritakan deh. Jadi tadi ini suami profesinya sebagai apa tadi? Supir. Di sebuah bank ya. Terus kemudian ini pernikahan baik-baik saja. Baik-baik saja. Tiba-tiba ada KDRT. Selalu rutin KDRT-nya atau? Iya. Setiap hari? Iya. Dalam kejadian apa ya Anda kok menjadi objek KDRT suami Anda? Saya juga kurang tahu. Dia pokoknya setelah kejadian saya tahu SMS itu, telepon itu, dia mulai tiba-tiba pulang kasar, selalu pukul saya dengan alasan nggak jelas, nggak tahu alasan kenapa, apa salah saya nggak pernah berbuat salah atau apa. Saya juga membantu dia untuk kerja. Di saat itu saya pulang kerja, saya sudah capek, dia juga capek kan. Dia juga bilang, saya biasa pulang jam 10, jam 11 malam. Dia bilang gini, daripada kamu kerja capek-capek gitu, mendingan kamu jadi pelacur aja. Dia bilang gitu. Anda padahal bekerja sampai jam 10-11 malam sebagai apa waktu itu? Saya kerja di toko, di
Menjaga toko, pegawai toko, terus suami menyuruh Anda menjadi pelacur saja. Maksudnya dia apa ya? Orang tahu waktu itu. Setelah itu saya ribut terus di depan anak saya sampai merasa sampai takut dia. Sampai sekarang pun dia benci dengan ayahnya. Baik, Ibu ketika mendapatkan perlakuan kekerasan seperti itu, Ibu pernah nggak coba ngomong baik-baik kepada suami? Ibu mengatakan salah saya apa, kemudian suami menjelaskan, atau masalah ekonomi yang membuat dia pusing, atau seperti apa? Pernah nggak, Bu? Pernah, cuma dia nggak pernah mau bilang apa-apa, nggak pernah. Cuma diam kayak gitu aja, nggak pernah apa salah saya, nggak pernah dia kasih tahu apa salah saya kurang apa, saya bagaimana, nggak pernah dia mau dengar kayak gitu. Tiba-tiba dia pergi, pulang pagi, mabuk, terus dia mulai kasar sama saya. Jadi kasar itu ketika Ibu bertanya kepada beliau, saya menemukan SMS ini sejak itu? Iya. Sejak Ibu mendapatkan SMS itu, Ibu SMS. ceritakan pada dia? Iya. Kemudian pada akhirnya dia kasar pada Ibu? Dan setiap dia pulang mabuk tadi, Bu, ya, dia kasar pada Anda. Apa yang Anda lakukan untuk bertahan gitu? Ini kan kekasarannya sampai berdarah mulutnya. Saya sebenarnya bertahan demi anak, kayak gitu. Maksud saya apa yang Anda lakukan ketika diserang Enggak, saya suami? diam aja. Ibu diam? Saya diam, nggak pernah. Dan juga saya nggak pernah cerita sama orang tua saya. Biasanya kan saya suka main 1 minggu sekali ke orang tua saya. Tapi saya nggak berani setelah kejadian biru-biru di mata saya, di bagian bibir saya. Saya nggak berani untuk ke sana karena takutnya nanti pasti orang tua tanya-tanya kenapa. Saya nggak mau bikin orang tua saya kepikiran dengan perbuatan dia. Dan tiap kejadian selalu di depan anak-anak atau pernah ada satu kejadian yang begitu besar? Hanya di depan anak. Iya, begitu besar. Sampai saya diusir dari rumah. Saya pergi sama anak saya di saat itu, tapi dia menghampiri saya lagi untuk gak usah pergi. Saya dikunci dari luar, dia langsung pergi. Sampainya 2 hari saya Kurung di rumah. Iya, kurung di rumah. Tapi kan saya kasihan sama anak saya. Di situ nggak makan dan juga nggak ditinggal uang. Kalau saya mungkin masih bisa bertahan untuk kelaparan, tapi anak saya kasihan. Baik. Sahabat perempuan, nanti kita akan mendengar bagaimana reaksi dari anak Ibu Venita setelah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ayahnya sendiri. Nantikan kami setelah yang satu ini tetap dalam curahan hati perempuan. Dengan kisah Ibu Venita yang 5 tahun pernikahan, awal-awal sangat bahagia, harmonis, masuk ke tahun ke-6 pernikahan ketika mendapatkan SMS dari seorang wanita yang diduga mungkin selingkuhan dari sang suami, mengakibatkan suami pada akhirnya melakukan tindakan kekerasan di depan anaknya sendiri juga. Dan sekarang pertanyaan saya, bagaimana reaksi anak ketika melihat ibunya dipukuli oleh sang ayah? Merasa trauma, kayaknya dia trauma, takut. Setiap lihat ayahnya pasti takut, langsung dia pergi untuk minta antar ke rumah neneknya. Setiap itu dia nggak mau lagi pulang ke rumah saya, nggak mau lagi dia diurus sama saya. Dia mau ikut saya, mau ikut nenek, saya nggak mau ikut sama bunda gitu. Saya takut sama ayah, dia bilang gitu kan. Setelah itu saya udah coba bertahan sampai akhirnya 2011 saya meninggalkan rumah. Apa alasan Anda meninggalkan rumah pada saat itu? Karena saya udah gak tahan dengan pelaku dia yang kasar, dengan pelakuannya yang saya dilakukan seperti binatang di depan anak saya. Anda minta cerai? Iya, saya minta cerai, cuma dia nggak mau menceraikan saya. Selama 2 tahun saya digantung. Maksudnya digantung, Bu? Saya tidak diberi nafkah selama 2 tahun. Terus saya tinggal di rumah orang tua saya. Dia nggak pernah tengok anak saya, tidak pernah tengok saya. Beliau pergi selama 2 tahun, Iya. tidak pulang-pulang. Selanjutnya? Setelah itu 2013 saya menggugat cerai suami saya. Dan di awal 2013 saya resmi bercerai. Baik. Bagaimana dengan anak-anak sekarang? Anak saya yang pertama dan yang ketiga ikut dengan neneknya.
Yang kedua dibawa sama ayahnya. Anak ibu ada 2 orang? 3 orang. 3, 1 bersama ayah, 2 Iya, bersama 2 bersama nenek. saya. Baik. Ibu sendiri sekarang bagaimana? Saya bekerja di luar. Oke, sudah bekerja, namun anak-anak tetap dititipkan pada ibu Anda ya. Baik. Ibu, mungkin anak-anak nonton bisa ada yang ingin disampaikan karena sudah lama nggak ketemu anak kan, Bu? Iya, Coba 3 bulan. silakan disampaikan. Sayang, Bunda pasti pulang. Bunda sayang kalian. Kalian jangan nakal. Baik, seorang ibu kalau Begitu dalam kesedihannya ya Mbak Oki ya. kalau ngomongin soal anak yang udah lama nggak ketemu pasti sedih rasanya. Mbak Vera silakan dikomentari. Situasi keluarga yang kritis ya. Hari ini kita situasi keluarga kritis semua ya. Kehidupan sahabat perempuan kita. Jadi begini Mbak Oki. Laki-laki dan perempuan dalam relasinya dalam kehidupan rumah tangga ya. Sebetulnya tidak akan dimasuki oleh pihak ketiga. Ya, karena 3 is too crowded. 3 itu terlalu rame. Tidak akan pernah bisa dimasuki pihak ketiga kalau komunikasi di antara keduanya itu mendalam. Saling terbuka, banyak. Saya khawatir dalam 5 tahun pernikahan mereka berdua, komunikasi yang diciptakan tidak terlalu mendalam. Ya, bahkan sebetulnya dalam pernikahan konflik itu akan selalu ada. Betul. Namun yang menjadi tugas kita dalam pernikahan adalah bagaimana caranya bisa menyelesaikan konflik sehingga saling menguatkan, bukan saling berpisah dan akhirnya saying goodbye satu sama lain, meninggalkan anak di tengah-tengah. Ya, Namun apa dikata, perceraian sudah ketok palu. Ya, anak-anak membutuhkan Anda, Bu. betul. Tapi anak-anak juga membutuhkan bapaknya. Betul. Jadi jalin kembali. Bercerai bukan berarti Anda terpisah tali silaturahminya dari dari mantan suami Anda. Nanti Mbak Oki mungkin bisa membahas di tali silaturahmi tadi. Tapi intinya adalah jalin kembali komunikasi dengan mantan suami Anda, bukan untuk for the sake of suaminya gitu loh ya, bukan untuk ke suami Anda, bukan untuk ke Anda, tapi untuk anak-anak. Jadi pastikan anak-anak meskipun situasi ini kritis buat mereka, emergensi, darurat, pastikan mereka melihat perpisahan ini tetap dalam damai, Iya, peace. betul. Inilah yang membuat anak-anak korban perceraian tidak terlalu besar trauma emosionalnya dan psikologisnya, karena mereka masih melihat Anda berdua hidup independen namun bahagia. Betul. Mbak Vera bisa berkomentar seperti ini karena Mbak Venita masih menyimpan rasa benci ya Bu sama suami. Bahkan tadi untuk ngomong sama suaminya aja nggak mau. Udah Suami nggak saya nggak tahu kemana, terserah dia mau ngapain gitu. Udah hilang, udah kontaknya hilang. Bahkan masih marah, bahkan kepada anak-anak juga. Mengenai sepakat dengan perkataan Mbak Vera, ketika kita menduga pasangan memiliki wanita lain, sebenarnya pertama kali yang harus dilakukan adalah introspeksi diri dulu. Orang lain tidak mungkin mencari yang lain kalau kita melayani, memberikan semua kebutuhannya. Dikatakan 5 tahun itu baik-baik saja, mungkin menurut kita baik, belum tentu menurut pasangan. Sehingga kalau dalam Islam ada yang namanya tabayun, mengklarifikasi, berkomunikasi. Sudah dijelaskan oleh Mbak Vera supaya kedua belah pihak nggak ada yang disimpan-simpan. Kadang kita marah disimpan, lupa, disimpan terus lupa lagi. Tapi hati-hati, kalau udah marah disimpan lama-lama bisa meledak. Nanti kita akan bahas setelah ini, kita akan panggil juga narasumber kita yang pertama, ke Mbak Venita juga. Kita akan bahas solusi-solusi seperti apa yang harus dilakukan. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini dalam Curahan Hati Perempuan.
kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan dengan dua bintang tamu narasumber kita, sahabat perempuan kita yang menceritakan kisah hidupnya. Mbak Tina yang pada akhirnya dijual oleh ibunya sendiri, namun kemudian berhenti dari pekerjaannya, kembali lagi ke rumah. Nanti kita akan tanya kenapa sih bisa kembali ke rumah dan apa membuatnya tangguh. Tapi ini belum selesai nih Mbak Vera. Ibu Venita masih marah dan masih marah ya sama mantan suaminya. Padahal anak-anak butuh bapaknya satu Bisa hari. disampaikan nggak kemarahan Iya, Anda pada mantan suami Anda? Mungkin nonton. Siapa tahu orangnya melihat gitu dan dia paham isi perasaan Anda. Nggak usah kasar kalau sama perempuan. Di waktu itu saya kerja, saya benar-benar kerja di waktu itu. Tapi kenapa kamu suruh saya jadi seorang pelacur? Dan setelah selesai, udah selesai semuanya. Nggak usah kamu terus-terus ganggu orang tua saya, mengirim SMS kata-kata yang nggak enak, bikin orang tua saya sakit hati. Semuanya bubar, udah bubar. Coba saya nitip anak saya berdua, jaga dia. Habis itu saat saya akan ambil dia. Aku yakin kamu bukan seorang ayah yang baik. Masih penuh kemarahan Mbak Oki. Baik. Padahal kejadiannya sudah lewat beberapa tahun yang lalu. Baik. Nanti akan dibahas oleh Mbak Vera. Silakan Mbak Tina, apa harapan ke depan? Apa sih yang membuat tangguh dan harapan untuk mama dan adik-adik? Harapan aku cuman pengen kayak dulu pas ada papa. Aku pengen mama balik, kita ngomong sama-sama, ngomong baik-baik. Tanpa ngejual aku pun kita bisa hidup. Kita bisa usaha kecil-kecilan atau apapun itu. Tapi tolong jangan sakitin aku lagi. Aku ingin mama pulang. Harapan aku cuma pengen bersama kayak dulu. Nggak ada kekasaran lagi. Nggak ada kekacauan lagi. Itu harapan aku. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan mamanya melihat, tergerak hatinya dan segera pulang insya Allah. Mbak Vera silakan. Kita mulai satu persatu ya, Ya. dengan Ibu Venita dulu. Ibu, ini kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu, kemarahannya masih tinggi. Karena begini loh ya, konflik paling dahsyat, konflik paling tajam, paling menyakiti hati itu konflik dalam rumah tangga. Mengapa? Karena individu di dalamnya tumbuh dalam cinta. Ketika kita saling cinta, ya saling sayang, kita harapannya pada pasangan itu tinggi loh. Sehingga ketika bertengkar, dalam konflik, menyakitinya tuh yang paling menyakitkan itu adalah di dalam rumah tangga. Jadi kata-kata terburuk yang pernah dikeluarkan oleh mantan Anda, belum tentu dia maksudkan seperti itu, karena jangan-jangan hanya dipengaruhi oleh situasi emosi sesaat. Rilis sayang, lepaskan perasaan itu bahwa itu sudah berlalu, dalam kondisi dia tidak stabil, ya. Hanya sesaat, emosi sesaat, ingat emosi berubah-ubah, seperti gelombangnya seperti kita pernah bahas ya Mbak Oki ya. Yang ketiga, kalau Anda paham ini semua, Anda dengan mudah memaafkan. Karena toh Anda sudah berjalan melangkah kembali menjadi individu baru, bekerja, menafkahi anak. Satu hal yang saya acungi jempol Mbak Oki pada sesi hari ini dari Mbak Tina. Ini adalah anak, ya, dengan resiliensi, kemampuan bertahannya itu luar biasa tinggi, tumbuh dalam keluarga yang chaos, ayah yang telah berpulang, ibu yang depresi, adik-adik yang banyak. Namun individu ini ibarat bambu, tumbuhnya kuat, digoyang apapun, dia bertahan karena satu hal. Dia punya a good heart yang tadi kita bahas, cintanya pada adik-adik yang membuat dia mampu bertahan. Dia harus mengembangkan dirinya dan dia kembangkan. Bahkan sekarang pendidikan dilanjutkan. Ngambil apa sekarang? Luar biasa. I cannot say more untuk dia. Iya, Mbak Oki. iya, terima kasih Mbak Vera. Mbak Tina, terima kasih karena sudah menginspirasi kita semua bahwa dalam kondisi apapun, ketika jiwanya tangguh, tetap jiwa yang baik itu tetap akan melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan. Punya rasa tanggung jawab yang besar
Kenapa? Karena mencintai adik-adiknya. Adik-adiknya itu yang membuatnya pada akhirnya aku harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Positif sekali. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk kita. Untuk ibu, mudah-mudahan senantiasa beristighfar supaya hatinya bersih. Hati dendam, kotor, marah. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri, Bu. Suaminya udah enak-enak, kitanya masih marah, masih dendam ya. Ya Bu, jadi mudah-mudahan Ibu bisa membersihkan hati dengan mendekatkan diri pada Allah, banyak-banyak beristighfar. Ketika sudah dimaafkan, ingat bahwa anak tetap nggak boleh putus hubungannya dengan ayah. Nasab itu tidak boleh diputuskan, apalagi Ibu punya anak perempuan. Kelak menikah harus ada ayahnya yang sebagai wali, ya. Baik, Novela terima kasih ya, hari ini saya dapat ilmu baru lagi, Masya Allah. Sudah sangat berguna. Terima kasih untuk Mbak Tina, terima kasih. Semoga sukses berkah kehidupannya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik dan halal. Dan Ibu, terima kasih. Semoga dibersihkan hatinya, kemudian bahagia hidupnya insya Allah. Terima kasih sahabat perempuan semua. Terima kasih telah menyaksikan. Kita kembali lagi akad insya Allah di jam yang sama. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tina, kamu hebat banget. Anaknya. Berjuang.